Reminiscing all the good times lately. Try and pull the gamma acting shady. What's that supposed to be about, baby? Go for your divine, stop acting. Konsep akuntansi. A. Pengertian akuntansi. 1. Menurut Karl Warren, DKK, dalam bukunya yang berjudul Accounting 2011, definisi akuntansi adalah sebagai berikut. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. 2. Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association (AAA) mengemukakan definisi akuntansi sebagai berikut. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas, serta membingungkan oleh penggunanya. 3. Dalam buku Accounting Principles 2020, Jerry J. Wigen, DKK, mengemukakan definisi akuntansi yaitu sebagai berikut. Akuntansi adalah proses dari 3 kegiatan yang mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi dari suatu organisasi, dagang, dan pedagang kepada pengguna informasi tersebut. B. Manfaat akuntansi. 1. Memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Informasi keuangan ini penting sebagai dasar pengambil keputusan. Informasi keuangan juga penting sebagai pengenalan, kontrol, koordinasi berbagai pihak, coordination, dan perencanaan, planning. 2. Menjadi alat pengendali keuangan. Informasi dari akuntansi dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui keuntungan atau kerugian. Berdasarkan informasi ini, perusahaan dapat mengatur pengeluaran biaya dan menyusun rencana untuk meningkatkan pendapatan. 3. Menjadi bahan evaluasi perusahaan. Informasi dari akuntansi yang diberikan tiap bulan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan terkait strategi pemasaran, pengeluaran, dan pemasukan. 4. Memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Informasi diberikan kepada pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pihak-pihak ini antara lain investor, kreditor, dan masyarakat. C. Pemakai informasi akuntansi. Akuntansi menyediakan informasi untuk berbagai pihak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pemakai atau pengguna informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. 1. Internal. Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. 2. Pihak eksternal. Pihak eksternal adalah pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai perusahaan. Pihak-pihak eksternal tersebut antara lain sebagai berikut. A. Pemilik perusahaan. B. Kreditor. C. Pelanggan. D. Badan-badan pemerintah. E. Masyarakat. D. Prinsip dasar dan konsep akuntansi. Menurut Charles T. Hongren, Walter T. Harrison, Jr., dan Linda Smith Bamber pada tahun 2009, prinsip-prinsip akuntansi yang harus diketahui adalah sebagai berikut. 1. Prinsip biaya historis atau historical cost principle. 2. Prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition prinsip. 3. Prinsip mempertemukan atau matching prinsip. Nomor 4. Prinsip konsistensi atau konsistensi prinsip. 5. Prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure prinsip. Dan nomor 6. Prinsip objektif. Adapun konsep akuntansi yang harus dipegang teguh oleh para akuntan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. 1. Konsep entitas usaha atau business entity concept. Entitas usaha merupakan satuan unit usaha yang berdiri sendiri pada saat menyimpan. Profesi akuntansi. Orang yang mendalami ilmu akuntansi dan bekerja di bidang akuntansi disebut akuntan. Profesi akuntansi dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Akuntan perusahaan internal, yaitu akuntan yang bekerja di dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. 2. Akuntan publik, yaitu akuntan independen atau bebas yang secara perorangan atau kelompok memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan non-bisnis. 3. Akuntan pemerintah adalah
akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah yang tugas utamanya adalah merencanakan, mengendalikan, dan memeriksa penggunaan uang atau kekayaan negara. 4. Akuntan pendidik adalah akuntan yang tugas utamanya mengembangkan dan mengajarkan ilmu akuntansi, misalnya dosen dan guru mata pelajaran akuntansi.